kebajikan, salam Pancasila, dan salam GPMN. Malam ini untuk kesekian kalinya GPMN Channel tetap mengudara. Terima kasih buat support, dukungan, doa, dan juga harapan dari teman-teman yang selama ini telah setia mendengarkan kami hampir setahun. Nah, pada episode yang kesekian kalinya kami akan coba membahas apa yang sedang berkembang di media massa dalam 1-2 terakhir ini. Dan seperti biasa saya sudah kedatangan tamu nih. Pertama adalah Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara, Bung Dadi Palgunadi. Selamat malam, Bung Dadi. Selamat malam, Bung Denny Bro. Wah, sehat ya, Bung ya? Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Bandung gimana, hujan atau panas nih hari ini? Ini Jakarta lagi panas. mau hujan. Mau hujan, udah 2 hari hujan. Wah, mantap. Jakarta panas nih di sini. Ya, kemudian tamu kita yang kedua ada Bung Baharudin, Ketua DPD GPMN Musirawas, Sumatera Selatan. Selamat malam, Bung Baharudin. Selamat malam, Bung Dene. Ya, gimana? Sehat ya, Bung ya? Ya, alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Cuaca gimana? Katanya di Musirawas lagi musim durian nih ya? Iya, cuaca bagus banget, Bung. Iya. Cerah ya. Sepoi-sepoi ini sambil nungguin durian jatuh. Mantap. Ini kapan nih kita ke Musirawas makan durian sepuasnya gitu? Iya, bisa, Bung. Betul. Nah, malam ini nih saya sudah share di screenshot nih ada 2 berita menarik nih. Satu ya ini dari rekan-rekan kita sesama organ relawan ya. Satu dari Projo, kedua nanti dari GP Mania gitu. Nah, yang pertama dari Projo nih, berita ini kira-kira sudah seminggu yang lalu ya. Artinya ini kawan-kawan Projo mereka mau coba mengadakan ini musyawarah rakyat namanya, di mana dalam musyawarah itu ada pembahasan strategis nih, masalah agenda bangsa, kemudian program organisasi, kemudian juga tentang karakteristik kepemimpinan nasional. Ini menarik kalau saya coba lihat ya di sini ya, kalau mungkin baca ya, ini sebanyak 17 relawan, mereka ingin kemarin sudah ketemu nih dengan Bapak Presiden Jokowi di Bogor, ya kan? Mereka menyatakan maksudnya untuk mengadakan musyawarah rakyat, gitu. Rencananya di Bandung pada bulan Agustus ini, gitu. Ya. Nah, kalau saya lihat di sini ya, mungkin Bung Bahar dan Bung Dadi juga sudah baca. Saya langsung aja ke ininya ya, bahwa di musyawarah rakyat itu ada agenda yang akan mereka bahas. Di sini ada 3 agenda nih. Pertama, menghimpun agenda kebangsaan, artinya ada agenda nasional ya. Ada sebuah agenda nasional, agenda bersama. Kedua, penyusunan program harapan rakyat. Ini lebih terkait program-program organisasi yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Serta yang terakhir itu kesepakatan soal karakteristik kepemimpinan nasional. Ada 3 agenda nih. Saya langsung aja ke Bung Dadi. Bagaimana menurut tanggapan Bung Dadi terkait agenda musra ini? Silakan, Bung. Iya, Indonesia bulan agamanya peringatan 17 Agustus tahun yang ke-17 Agustus dideklarasikan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Merdekai ya, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di situ disusun tentang konsep tata negara, SAMS dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Indonesia memilih sistem tata negara dengan konsep adanya lembaga tinggi negara yaitu DPR sebagai fungsinya legislasi, anggaran, dan controlling. Sebagai dalam konsep kita itu di sila keempat bahwa sistem kita adalah sistem keterwakilan, adalah pilihan politiknya adalah dengan sistem keterwakilan melalui yang disebut lembaga yang disebut DPR. Kemudian ada namanya lembaga presiden, lembaga tinggi presiden yang dimana dia adalah sebagai eksekutor atau eksekusi pelaksanaan dari sistem yang kita gunakan. Nah, di sini Indonesia itu memilih jalur konstitusi atau melalui proses yang disebut dengan melaksanakan aspirasi demokrasinya melalui proses pemilu atau pemilihan umum. Jadi rakyat menggunakan hak politiknya atau hak demokrasinya melalui proses kemudian menggunakan hak pilihnya melalui kotak suara. Itu adalah hak politik yang sudah diatur dalam undang-undang bahwa masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia itu bisa menggunakan hak politiknya setiap 5 tahun sekali untuk memilih calon anggota legislatif dan calon presiden secara langsung.
Nah, terkait dengan musrah ini atau kawan-kawan Projo mau menyelenggarakan tentang agenda kawan relawan di Projo itu maksud, itu kan artinya sudah kalau misalnya dia memahami makna tentang makna tata negara dan lain kebangsaan, proses pemilu, jadi ini apa gitu ya, kan artinya kan pilihannya adalah lembaga yang memang sesuai dengan undang-undang kita dan aturan kita adalah melalui proses partai politik, organisasi partai politik. Nah, kan di negara kita ini kan sudah disiapin saluran-salurannya. Kalau mau ke politik, aspirasi dipilih dan memilih, bisa lewat partai politik. Kalau dia mau dagang, mau berusaha atau berekonomi, dia bisa menggunakan PT, CV, atau UD, atau PD, atau koperasi. Atau apabila dia bisa bersosial, kegiatan sosial atau pendidikan, dia bisa menggunakan yayasan. Nah, kalau kita pertanyakan kepada menyelenggarakan sebuah musrah atau musyawarah rakyat, ini mau pakai apa? Kalau bicaranya kemudian kita bicara di kebangsaan, pasti kan ini harus disalurkan ke lembaga-lembaga partai politik, ya kan? Di mana konstitusi negara kita harus melalui partai politik. Nah, apalagi dia bicaranya capres atau bicaranya calon presiden. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Indonesia ini diperkirakan sebentar lagi jumlah penduduknya mencapai 300 juta. Nah, kalau kemudian dia menggunakan kalimat rakyat atau musyawarah rakyat, rakyat yang mana? Ya kan? Itu kan jadi pertanyaan, rakyat yang mana? Karena rakyat itu setiap 5 tahun sekali sudah menetapkan secara konkret, secara faktual itu memilih partai politik, ya kan? Misalnya jumlah partai pemenang pemilu kemarin siapa? Pertama PDIP, yang kedua adalah Golkar, yang ketiga adalah Gerindra, dan seterusnya. Dan itu adalah partai-partai yang sudah berhasil melewati ambang batas parliamentary threshold. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa kemudian menggunakan embel-embel musyawarah rakyat, nah rakyat yang mana? Atau misalnya adalah terdiri dari 17 relawan, berarti kita anggap aja, oke, itu adalah partai politik, itu adalah organisasi relawan dukungan pada seorang calon presiden, dan jumlahnya cuma itu. Jadi kalau ngomong rakyat harusnya ditambahkan musyawarah rakyat 17 relawan gitu loh. Jadi musyawarah rakyat musyawarah rakyat yang terdiri dari 17 relawan. Jadi kan representasi. Jadi dia nggak bisa klaim atau nggak bisa dong ngaku-ngaku kalau dia adalah representasi dari rakyat Indonesia. Jadi yang mau saya garis bawahi tentang kalimat bicara agenda kebangsaan, kemudian program-program kerakyatan, saya pikir itu adalah yang lebih pasti adalah lembaga legislatif atau eksekutif. Atau saya menduga-duga nih, jangan-jangan para ketua-ketua relawan ini memang punya agenda mau mencalonkan anggota legislatif dengan kemasan-kemasan menyelenggarakan musyawarah rakyat gitu loh. Jangan-jangan saya punya kecurigaan, jangan-jangan nih para ketua-ketuanya mau mencalonkan jadi wali kota atau gubernur DKI mungkin. Nah, saya pikir kalau misalnya beliau-beliau itu saya pikir itu adalah sesuatu yang gentle, lebih pride, lebih membanggakan, lebih jelas gitu kan. Jadi setelah melakukan agenda musrah ini, kawan-kawan langsung punya tujuan kemana menggunakan hak pilihnya atau mengaspirasikan mengaspirasikan keinginannya ke depan. Mungkin seperti itu, Bung Denny. Nanti kita tambah lagi. Iya, kalau saya melihatnya ini ya fenomena tadi musyawarah rakyat, kemudian ada lagi misalnya rapat besar gitu. Ini kan sebenarnya gambaran dari sebuah gerakan civil society ya dalam satu dekade ini muncul gitu. Terutama pasca runtuhnya Orde Baru ini kan. Saya melihat ini kalau dalam kacamata sebuah tatanan masyarakat yang demokratis ini gerakan yang sehat gitu Bung ya. Tapi mungkin Bung Dadi tadi lebih persepsinya kepada ya tetap ada mekanisme politik di mana semua aspirasi yang bersifat politik itu disalurkan kepada partai politik. Kira-kira seperti itu ya Bung ya. Oh iya jelas dong, apalagi saudara Budi Ari itu sudah menjadi seorang wamen, wakil menteri daripada masyarakat biasa, daripada rakyat biasa. Dia tuh lebih tinggi, dia tuh jadi wakil menteri loh. Jadi wakil menteri loh, seharusnya beliau itu dengan kesadarannya, kalau dia sadar bahwa konstitusi kita itu memilih jalur melalui proses politik, aspirasi politik, bikin partai dong, gitu loh. Bikin partai dong, jangan kemudian dia mengundang presiden. Itu kan sama saja bikin presiden yang juga nggak baik, ya kan?
Mosok dia udah menjadi seorang menteri, menjadi seorang wakil menteri, tapi dia kemudian tidak menggunakan kesadarannya atau memberikan pengajaran atau edukasi politik bahwa negara ini secara konstitusi, ya kan, secara tegak lurus, secara undang-undang dasar, secara ideologi Pancasila, dia harusnya patuh dong kepada aturan-aturan yang berlaku. Berido politik itu ya harus lewat partai politik gitu loh. Gitu, Bung. Ya, kalau misalnya dilihat dari kacamata kepentingan organisasi, bukankah ini misalnya ini salah satu strategi untuk mengkonsolidasikan anggota? Misalnya melihat dari perspektif itu, Bung, ya ini sah-sah saja kan? Oh ya, makanya saya menduga nih, setelah proses yang disebut musyawarah rakyat ini, pasti kan logikanya kalau udah digoreng, ya kan? Ya, Adonan ini kan harus digoreng. Nah, digorengnya di mana? Digorengnya pasti di partai politik, gitu loh. Di adonnya kemana suara-suara masyarakat ini akan disalurkan? Masa ke tukang roti kan nggak mungkin. Jadi kalau saya pikir pasti setelah ini politiknya akan dibawa ke salah satu partai politik, gitu loh. Akan dibawa ke salah satu partai politik karena nggak bisa kalau nggak menggunakan aspirasinya melalui jalur politik, gitu loh. Kalau memang kemudian dia tidak bicara tentang agenda calon presiden, ya kan, atau bicara tentang kebangsaan, ya salurannya adalah partai politik, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia teman-teman dalam relawan itu kemudian membuat agenda program ya kan, program ini kan harus makanya disebut legislasi kan udah ada salurannya. Partai politik itu atau menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dan itu ruangnya adalah partai politik, gitu, Bung. ya. Kalau menurut Bung Bahar seperti apa, Bung? Yang ya kalau menurut saya pribadi ya, tentang Budi Ari ini kan menyatakan bahwa mereka akan mengadakan musrah di berbagai kelompok, itu dinyatakan 17, ada 17 kelompok relawan itu kan. Ya itu belum bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia ya, belum bisa mengatasnamakan suara rakyat Indonesia. Ya, itu suara dari kelompok-kelompok mereka ini tadi kan. Nah, sebut saja kan di situ istilahnya hasil musrahnya nanti katanya akan diumumkan 11 Maret itu, 2003. 2023. Jadi di sini ya. saya lihat, jadi konstitusi kita di mana, Bu? Kalau saya sepengetahuan saya, mereka ini adalah relawan, Bung ya, bukan berarti mereka ini kader partai atau dari internal partai. Jadi konstitusi tadi kan istilahnya harus kita salurkan melalui partai. Itu ialah hak-hak para kader partai yang menentukan demikian. Jadi ini mereka mengatasnamakan adalah suara rakyat yang menginginkan sosok capres yang bagaimana yang akan diusung kan. Itu sah-sah saja, Bung ya. Kalau dari kelompok mereka 17 kelompok itu bisa menyimpulkan bahwa mereka itu menyetujui adalah sosok capres itu begini-begini kan. Tapi kan ini mau disalurkan kemana gitu. Ya, di situ kan mereka harus menyadari ya, harus mentelaah dari bahasanya Pak Presiden sendiri kan yang hadir di acara mereka. Itu ada katanya ojo susu kan, istilahnya jangan keburu-buru untuk menentukan terhadap salah satu capres kan. Ya itu sebelum istilahnya ada ketentuan dari partai pengusung. Nah, kira-kira demikian, Bung. Ya, yang saya tandai ini, Bung. Jadi ada statementnya. Jadi setelah kita tahu Jabar usulannya apa, Jateng apa, Jatim apa, dan sebagainya, kami akan kompilasi lalu diserahkan ke Pak Jokowi secara tertutup untuk diputuskan siapa capres dan cawapres yang akan kita semua dukung. Gimana, Bung? Dengan statement ini, komentar dari Bung Bahar. Artinya mereka akan membawa aspirasi ini kepada Pak Jokowi dan menentukan siapa yang mereka dukung. Kalau tadi saya menyambungkan dari komentar Bung Dadi tadi kan bahwa ada mekanisme partai seharusnya di sini. Apakah kemudian dukungan ini diserahkan ke Pak Jokowi kemudian direkomendasikan ke partai politik atau hanya sebatas ya sudah disimpan kemudian ya mereka dengungkan gitu misalnya. Gimana kira-kira, Bung? Tadi kan sudah saya kilas sedikit ya bahwa ya. Pak Jokowi juga sudah bilang ya, jangan keburu-buru untuk menentukan calon pemimpin. Tapi kan mereka ini sepertinya kan ngotot. Nah, ngototnya itu kan akan mengadakan musrah kan, Tapi itu hak mereka. Ya, tapi betul. Kalau mereka juga mau
menyatakan atau membawa hasil dari musrahnya nanti kepada Pak Jokowi. Itu